Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini yang ada di Indonesia. Berita kali ini datang dari Anies Baswedan yang menjadi salah satu tokoh gubernur di mana digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Anies the next president. Tanpa terasa sekitar 1 tahunan lagi masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan berakhir. Dan akibat kebijakan pemerintah pusat, bakal ada ratusan pelaksana tugas atau PLT kepala daerah, karena pilkada baru akan digelar serentak pada tahun 2024. Banyak spekulasi terkait peluang Anies untuk menjadi kandidat Capres 2024, dan bahkan akan memenangkannya. Persoalan yang mendasar seakan menjadi terabaikan, yakni seandainya benar-benar nyapres, maka partai manakah yang akan meminangnya? Publik lupa bahwa Anies memiliki suatu pribadi yang konsisten antara ucap dan juga perilaku, di hampir semua situasi dan juga kondisi. Di samping itu, sosok Anies sangat menjaga etika dan pemahaman yang tinggi akan arti respek. Partai Gerindra yang mengusungnya hingga terpilih sebagai gubernur ibu kota dapat menjadi barometer untuk itu. Kacang tak lupa kulit. Maka ketika para pengecut dan pembenci Anies semakin gelagapan dengan tugas maha dahsyat untuk menghalangi kemunculan Anies sebagai kandidat presiden adalah sebuah analisa, ibarat tangan memukul udara hampa yang hanya berwujud suatu kekosongan belaka. Begitu dahsyatnya momok menakutkan yang disebar kelompok anti Anies di banyak ruang media sosial, hingga akhirnya banyak menelurkan hoaks yang justru semakin mendongkrak popularitas sang gubernur ini. Langkah blunder ini salah total, memakai jurus serangan metode yang telah basi dan norak. Sementara pada tataran lain, upaya downgrade melalui Undang-Undang Pilkada dengan memberikan jeda waktu pilkada ke tahun 2024 ditengarai menjadi salah satu harapan para pengadang Anies untuk memutus jalan menuju kandidat RI1. Penggagas teori ini lupa bahwa justru Anies malah berhasil mendapatkan jalan untuk memenangkan DKI 1 setelah beberapa waktu vakum selepas tersingkir dari kabinet Joko Widodo. Kemungkinan sejarah dalam versi kisah yang mirip itu bisa jadi terjadi lagi ketika jalan menuju RI1 terbuka untuknya nanti. Maka ada baiknya Presiden Jokowi yang merupakan tangan harapan para pengadang Anies ini justru memberikan kepercayaan pada Anies untuk memegang PLT Gubernur 2022-2024. Sehingga selain baik untuk warga Jakarta, juga peluang ke Capres tidak terjadi mengingat sifat dan karakter Anies yang kerja hingga tuntas. Mayoritas warga Jakarta sudah terlanjur jatuh hati pada segala apa yang dikerjakan sang Gubernur Anies. Kemungkinan Pilkada DKI 2024 dimenangkan olehnya juga akan sangat mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Jadi tidak ada salahnya membiarkan Anies membangun terus Jakarta meskipun dipaksa untuk tidak menjadi ibu kota. Tapi setidaknya Anies akan dikenang sebagai Bapak Kota Jakarta yang bekerja dan juga memiliki karya-karya yang tinggi dengan cara sadar dan sabar, bukan dengan cara barbar seperti pendahulu-pendahulunya. Jangan biarkan Anies vakum dan yang lebih penting untuk dianalisis oleh para lawan politiknya, karena bagaimanapun Anies mengerikan untuk presiden berikutnya. Ibaratnya honorable for next president bila terpilih menduduki kursi tersebut. Mengerikan karena Anies akan menunjukkan mana akhlak pemimpin yang baik dan tidak baik tanpa tudingan. Dan mengingat tentang 4 tahun Anies serta janji-janji kerja yang telah ditunaikan. Per 16 Oktober kemarin, 4 tahun tepat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Lalu sudahkah dia menunaikan janji-janji kampanyenya? Puaskah warga Jakarta terhadap kinerjanya? Pada kampanye Pilkada DKI 2017, Anies dan Sandiaga Uno menawarkan janji-janji kampanye seperti OKO Trip, OKOC, Rumah DP 0%, dan Taman Maju Bersama. Secara total, ada 23 janji kampanye yang mereka sodorkan untuk membuat Jakarta sebagai kota yang maju dan warganya bahagia. Di antara 23 janji itu adalah penataan trotoar, integrasi transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 rupiah, pembagian kartu kesejahteraan, distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan penerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan kampung, aksesibilitas,
Kepulauan Seribu hingga hibah untuk guru PAUD. Selama 4 tahun dipimpin Anies, Pemprov DKI telah mengerjakan beberapa program yang terintegrasi pemerataan kesejahteraan warga seperti pengadaan rumah layak dan terjangkau. Pada tahun 2019, rumah DP 0 rupiah di nuansa Pondok Kelapa selesai dibangun dengan jumlah sebanyak 780 unit. Hingga 4 tahun ini, program pembangunan rumah DP 0 rupiah masih terus berlangsung. Sudah ada ratusan unit yang telah dibangun dan telah melalui akad kredit. Ada 4 proyek yang berisi ratusan unit rumah yang kemudian ditargetkan rampung 2022 mendatang, seperti Sarana Jaya atau Tower Swasana Pondok Kelapa 400 unit, Sarana Jaya Nuansa Cilangkap 860 unit, Pasar Jaya Pasar Senen Blok 6 540 unit, serta Perumnas 35 unit. Beberapa program yang diandalkan Anies yaitu peningkatan layanan transportasi publik dengan meluncurkan program Jaklingko. Fasilitas transportasi umum yang sudah terintegrasi seperti KRL, angkutan kota dan Transjakarta semakin nyaman dan memudahkan warga untuk berpergian. Pemprov DKI juga memiliki program untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi para guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunan termasuk juga veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS hingga mantan presiden, mantan wakil presiden serta mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta. PBB gratis bagi warga kehormatan hanya untuk rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah kedua, tetap dikenakan pajak. Peraturan pembebasan PBB P2 yang ditetapkan pemerintah DKI Jakarta juga tertuang dalam Pergub nomor 42 tahun 2019. Capaian lain yang membanggakan bagi warga Jakarta adalah pembangunan Jakarta International Stadium yang ditargetkan rampung sekaligus resmi pada tahun 2021. Pembangunan stadion yang terletak di Kelurahan Papanggo juga terus dikebut meskipun saat ini dalam masa pandemi. Pandemi memang menghambat laju banyak sektor, karena itu Anies gigih memerangi wabah dari awal. Ia juga membentuk tim tanggap COVID, gugus tugas percepatan penanganan COVID, penerapan PSBB darurat hingga PPKM, program vaksinasi di Jakarta bahkan tergolong cepat dan juga taktis. Tidak aneh bila tokoh, akademisi dan juga politisi mengakui kecakapan Anies serta Pemprov DKI Jakarta dalam menangani COVID-19. Berbagai pihak juga mengagumi kinerja Anies 4 tahun ini. Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta, Endrian Shah, juga mengatakan Anies telah berhasil melaksanakan hampir 70% dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kemudian dari Ketum Pengurus Besar Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia, Syarif Hidayatullah juga mengapresiasi Anies dalam memimpin Jakarta selama ini. Menurutnya banyak sekali yang telah diperbuat Anies sepanjang kiprahnya sebagai orang nomor 1 di Jakarta, hingga mewujudkan kota Jakarta yang maju dan warganya yang juga bahagia. Ia menyebut bahwa 23 janji kampanye Anies sudah terrealisasi. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga juga mengakui bahwa 23 janji kampanye Anies sudah dibayar secara tunai. Jamiluddin juga mengurai 23 janji Anies saat itu, antara lain Stadion Sepak Bola atau JIS di Jakarta Utara yang pembangunannya sudah memasuki tahap akhir. Karena itu janji ini akan terrealisasi sebelum masa jabatan Anies berakhir, termasuk rumah DP 0 rupiah. Persoalan puas ataupun tidak puas terhadap kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta merupakan hal yang lumrah terjadi. Hasil survei juga mengatakan sebanyak 52,5 responden mengatakan puas terhadap kinerja Anies. Anies pun masih punya waktu 1 tahun untuk merealisasikan janjinya agar sesuai dengan target semuanya. Masih ada waktu pula untuknya untuk menggebar terpenuhinya target dalam mewujudkan program unggulannya yang lain sesuai dengan RPJMD 2017-2022.